Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Aulia Dewanti. Biasanya saya dipanggil Safana. Saya dari kelas 1A, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Nah, video ini dibuat sebagai bentuk perkenalan dengan mata kuliah PBAK dengan dosen pengampu Ibu Vidya Aminin, SST MKes. Nah, selain video perkenalan tadi, saya juga di sini bakal ngebahas tentang apa itu korupsi dan jabaran-jabaran mengenai korupsi. So, check it out. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu korupsi? Nah, korupsi itu bisa juga disebut dengan rasuah, adalah tindakan yang tidak wajar yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau untuk keuntungan diri mereka sendiri. Nah, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara. Nah, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang yang melakukan tindakan korupsi. Berikut adalah teori-teori yang paling umum. Yang pertama ada teori dari triangle fraud, yaitu ada 3 penyebab, yaitu adalah karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua ada teori Ghosn. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi dari teori Ghosn ini adalah keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan dan pengungkapan. Selanjutnya ada teori CDMA, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan, monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, yang keempat ada teori willingness dan opportunity. Nah, menurut teori ini, korupsi bisa terjadi pula karena adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kekurangannya pengawasan dan keinginan yang didorong untuk kebutuhan atau keserakahannya. Selanjutnya ada teori benefit cost model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya dan risiko yang telah didapatkannya. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Nah, ke-30 bentuk tersebut disederhanakan lagi ke dalam 7 kelompok besar, yaitu 1. Kerugian keuangan negara bisa dilihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Trikor. Yang kedua, ada suap menyuap. Nah, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga ada penggelapan jabatan, diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang keempat, pemerasan. Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan yang memaksa, meminta, atau menerima dan telah merugikan orang yang berhak. Dan yang kelima, ada perbuatan curang pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, D, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf H. Yang keenam ada benturan kepentingan dalam keadaan. Nah, contohnya seperti seseorang yang dengan sengaja turut serta pada saat dilakukannya perbuatan yang ditugaskan untuk mengawasinya pada pasal 12. Nah, yang ketujuh ada gratifikasi pasal 12B Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2001. Ciri-ciri orang korupsi, yang satu adalah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, dilakukannya dengan rahasia. Yang ketiga, ada melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Yang keempat, adanya kepentingan dan keuntungan bersama. Yang kelima, penipuan terhadap masyarakat pada umumnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah korupsi adalah suatu tindak pidana yang untuk memperkaya diri secara langsung untuk merugikan negara. Jadi unsur dari dalam perbuatan korupsi itu terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama aspek untuk memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan aspek yang menggunakan uang negara untuk kepentingannya.
Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dan dampak dari korupsi ini juga dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya berikan, sekarang kalian udah harus bisa menanamkan sikap untuk menghindari korupsi, dan pencegahan korupsi itu bisa dimulai dari hal yang lebih kecil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berikut saya akan menampilkan yel-yel mengenai korupsi. So, check it out. Ayo kita lawan korupsi, wahai temanku. Musuh bersama rusakkan bangsa dan moral. Ayo semua kita berantas korupsi. Mari kita lawan sekarang juga. Sekian dari saya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sudah menjelaskan mengenai materi saya, dan saya juga sudah beryel-yel. Maafkan saya jika saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.